Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Selamat datang kembali di channel YouTube Hernaena Traveler. Masih dengan tema jalan-jalan virtual kita. Kali ini aku mau ngajak teman-teman untuk ikut ke salah satu sekolah yang ada di Desa Tambang Batubara, Desa Batu Kajang, Kalimantan Timur. Tepatnya Sekolah SD Lukman Al-Hakim Batu Kajang. Kalau mendengar nama Kalimantan Timur, teman-teman udah nggak asing lagi ya, karena akan teringat dengan IKN yang berada di Kaltim. Untuk jarak dari Batu Kajang ke IKN Nusantara sendiri kurang lebih 4 jam jalur darat ya teman-teman. Nah kebetulan pas kita main ke sini ke SD Lukman Al-Hakim Batu Kajang yang berada di bawah naungan pesantren Hidayatullah, ini sedang mengadakan kegiatan manasik haji cilik. Yuk kita lihat rangkaian acaranya dan semoga video ini bisa bermanfaat menjadi panduan para guru dan adik-adik yang akan melakukan simulasi manasik haji cilik di sekolahnya. Manasik haji cilik merupakan wahana efektif pengenalan ibadah haji kepada anak-anak sejak dini. Bagaimana sebenarnya pelaksanaan ibadah haji dan apa saja yang harus dilakukan sesuai dengan rangkaian urutan tata cara haji dengan tertib. Manasik haji cilik ini juga diharapkan dapat merangsang pola pikir anak sejak dini agar mempunyai keinginan menunaikan ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima, agar proses ini akan terus diingat-ingat ketika dewasa nanti, sehingga acara manasik haji cilik ini rutin dilakukan setiap tahunnya di SD Lukman Al-Hakim Batu Kajang. Jadi tiap tahun adik-adik ini naik haji ya teman-teman, amin. Nah, seluruh rangkaian proses manasik haji cilik ini dikemas dengan sangat menyenangkan agar anak-anak turut gembira dalam pelaksanaannya. Belum melaksanakan ibadah haji, kalian berniat di dalam hati terlebih dahulu. Ama akan membacakan niatnya, kalian membacanya di dalam hati ya. Labbaik Allahumma hajjat. Baca dalam hati ya anak-anak ya. Artinya, aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Ada 6 rukun dalam haji, yaitu yang pertama berihram, berniat akan melakukan ibadah haji. Yang kedua mengerjakan wukuf di Arafah. Yang ketiga tawaf ibadah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang keempat sa'i berangkil dari bukit Safa dan Marwah. Yang kelima mengundurkan rambut kepala. Dan yang terakhir tafsir. Oke teman-teman, kita mulai melihat proses manasik haji cilik ini dari adik-adiknya yang sedang wukuf di Arafah ya. Jadi ini seolah-olah adik-adik SD Lukman Al-Hakim sedang wukuf di Arafah. Jadi banyak banget ya teman-teman, ini mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 mengikuti rangkaian manasik haji dan dibagi per kloter. Kemudian di sini ada satu tenaga medis ya teman-teman yang nantinya akan siap siaga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di adik-adik yang sedang melakukan manasik haji cilik. Jadi adik-adik ini sudah menggunakan pakaian ihram dari rumah ya teman-teman. Untuk pakaian ihram sendiri yang laki-laki itu terbuat dari 2 lembar kain putih. Untuk yang perempuan ini yang penting warna putih ya. Teman-teman bisa lihat ini adik-adiknya senang sekali mengikuti prosesi manasik haji cilik, yaitu seolah-olah sedang wukuf di Arafah. Wukuf artinya berdiam atau berhenti, dan ini dilaksanakan pada 9 Zulhijjah atau H-1 sebelum Idul Adha. Wukuf dimulai setelah matahari tergelincir hingga terbit fajar pada 10 Zulhijjah atau hari raya Idul Adha. Beberapa amalan yang bisa dikerjakan saat wukuf di Arafah yaitu memperbanyak doa dan zikir, kemudian bisa juga membaca Al-Quran. Oke teman-teman, sekarang setelah adik-adik ini melaksanakan simulasi wukuf di Arafah, lanjut mabit di Musdalifah. Mabit itu artinya bermalam. Musdalifah adalah tempat yang berada di antara Arafah dan Mina. Setelah tengah malam, calon jamaah haji cilik berangkat dari Arafah menuju ke Mina. Di Musdalifah, calon jamaah haji berhenti walaupun sebentar. Beberapa amalan yang bisa dikerjakan antara lain membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata
laka wal mulk la syarika. Artinya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, aku datang memenuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu, aku datang memenuhi panggilanmu. Ya Allah teman-teman, vibesnya adik-adik SD Lukman Al-Hakim dalam proses manasik haji cilik ini kena banget ya, berasa jadi pengen melakukan ibadah haji beneran di tanah suci. Semoga kita semua disegerakan ya melaksanakan ibadah haji, amin. Kemudian saat mabit di Musdalifah, kita juga bisa memperbanyak zikir, istighfar dan berdoa, membaca Al-Quran dan mencari kerikil sebanyak 7, 49 dan 70 butir. Dalam proses ibadah haji yang sesungguhnya, kerikil diperlukan 49 dan 70 butir. Dalam proses simulasi manasik haji cilik ini, adik-adik boleh membawa 7 butir kerikil saja untuk nantinya digunakan melempar jumroh. Setelah selesai mabit di Musdalifah, calon jamaah haji cilik melakukan simulasi yaitu melempar jumroh yang terdiri dari 3 jumroh, yaitu jumroh ula, wusta, dan akobah. Oke, selanjutnya calon jamaah haji cilik melaksanakan lempar jumroh. Setelah proses lempar jumroh, jamaah haji melakukan prosesi penyembelihan hewan kurban. Di sini untuk hewan kurbannya kita skip ya teman-teman. Di sini jamaah haji ciliknya kembali ke Mekah. Jamaah haji cilik kembali ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf, sa'i, dan tahalul. Kemudian jamaah haji cilik melaksanakan tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, yang posisi Ka'bah berada di sebelah kiri, dimulai dari Hajar Aswad sambil mengucapkan Allahu Akbar dan tangan kanan di atas ya atau diangkat, dan diakhiri dengan Hajar Aswad, terhitung 1 kali putaran. Saat melakukan tawaf, jamaah haji membaca doa-doa yang sudah ada tuntunannya. Salah satu doa saat tawaf yaitu Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di sini calon jamaah haji menggunakan kain ihram. Untuk yang laki-laki terdiri dari 2 lembar kain dan dibiarkan bagian pundak kanan tetap terbuka ya. Untuk yang perempuan, pakaian ihramnya menutupi semua badan kecuali wajah dan telapak tangan. Dan untuk pakaian ihramnya berwarna putih ya adik-adik, sebagai lambang bahwa putih itu suci. Kemudian setelah selesai melakukan tawaf sebanyak 7 kali, jamaah haji cilik melakukan sa'i yang merupakan salah satu rukun haji dan umroh. Sa'i dilakukan dengan cara berjalan dan berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah 7 kali bolak-balik. Sa'i memiliki arti berjalan atau berusaha. Hal ini dilakukan untuk mengenang Siti Hajar yang merupakan istri dari Nabi Ibrahim yang saat itu melakukan 7 kali perjalanan bolak-balik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah untuk mencari sumber air untuk Nabi Ismail, dan akhirnya air tersebut keluar dari hentakan kaki Nabi Ismail yang saat ini kita kenal bernama air Zam-Zam, yang keberadaannya sangat mudah kita temukan ketika kita melakukan ibadah haji dan umroh. Jamaah haji membaca doa dan zikir di sepanjang perjalanan sa'i dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, kemudian membaca doa di Bukit Marwah setelah selesai melaksanakan sa'i. Selesai melaksanakan sa'i, jemaah haji cilik kemudian melanjutkan untuk tahalul. Tahalul adalah keadaan seseorang yang telah dihalalkan atau dibolehkan melakukan perbuatan yang sebelumnya diharamkan selama ihram. Tahalul ditandai dengan mencukur atau menggunting rambut bagi jemaah haji. Nih adik-adiknya digunting sedikit aja ya untuk rambutnya sebagai tanda bahwa rangkaian manasik haji cilik telah selesai, diakhiri dengan tahalul.
Setelah selesai melaksanakan tahalul, jemaah haji cilik melanjutkan untuk minum air zam-zam. Jangan lupa sebelum minum air zam-zam, kita harus berdoa dulu untuk bacaan minum air zam-zamnya. Kemudian jamaah haji cilik yang telah selesai melakukan rangkaian manasik haji melanjutkan untuk mengabadikan foto di depan Ka'bah. Dan ini para panitia yang sedang membagikan makanan ya, para komite di sekolah. Jadi itu tadi rangkaian manasik haji cilik di SD Lukman Al-Hakim Batu Kajang, Pasir, Kalimantan Timur. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi panduan para guru dan juga adik-adik yang ingin melaksanakan manasik haji cilik di sekolahnya. Terima kasih untuk kamu yang masih setia nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa dukung channel YouTube ini dengan cara di-subscribe agar aku lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten yang menarik dan terupdate seputar travel, pariwisata, kuliner, dan jalan-jalan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.